Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wa ala umri wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Kepala SD Negeri Amansari 02 Ibu Siti Soleha dan rekan-rekan guru SD Negeri Amansari 02 yang saya hormati. Pertama saya meminta maaf terlebih dahulu karena meminta waktunya sebentar saja untuk kumpul di sini dalam rangka acara RTL Unggah Tugas Rencana Tindak Lanjut Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek atau PBL dengan komunitas belajar sekolah di sini, yaitu Burat Yanda, yang artinya guru hebat SD Amansari 02. Yang di sini dimana saya akan mempresentasikan yaitu tentang permainan tradisional. Untuk permainan tradisional di sini jelas untuk tahun-tahun sekarang ini permainan tradisional itu sudah hampir ditinggalkan oleh anak-anak sekarang yang lebih memilih untuk menang gadgetnya masing-masing, dan untuk permainan tradisional sendiri sudah banyak ditinggalkan, terutama pada yang saya akan bahas kali ini. Dan untuk materi permainan tradisional pada hari ini saya ambil itu tentang gobak sodor, yang mana gobak sodor itu memerlukan aktivitas fisik yang nantinya efeknya akan pada siswa sendiri, yaitu kebugaran tentang fisiknya. Dan rencana pembelajaran berbasis proyek PBL dengan komunitas belajar sekolah KPS Burat Yanda Guru SD Amansari 02 permainan tradisional. Slide kedua. Untuk latar belakang, permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Nah, di sini di latar belakang sudah jelas tentang bagaimana permainan tradisional itu banyak ditinggalkan oleh anak-anak zaman sekarang yang lebih memilih untuk memegang gadgetnya seperti video game dan permainan digital lainnya yang sekarang ini sudah marak di era sekarang. Untuk permainan tradisional padahal sangat bagus untuk fisik siswa atau kebugaran siswa sendiri, karena permainan tradisional itu baik untuk kesehatan, kebugaran, karena permainan tradisional itu memerlukan aktivitas yang fisik, aktivitas yang gerak, dan diam seperti permainan gadget. Permainan gadget itu game online seperti hanya diam saja, ya, tidak bergerak. Kalau untuk permainan tradisional sendiri bisa bolak-balik atau maju mundur dan sebagainya, itu ada manfaatnya, dan manfaatnya sangat baik untuk pertumbuhan anak. Lanjut, situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik. Permainan modern bisa mengurangi perkembangan emosional dan sosial anak,
selain itu permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Nah, untuk membangun karakter siswa kita coba salah satu itu dengan permainan tradisional, memperkenalkan permainan tradisional kembali di sekolah-sekolah yang sudah lama ditinggalkan oleh anak-anak. Terus dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter, melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya bermain, tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Nah, dari awal belakang sampai terakhir itu sudah dijelaskan bagaimana kita menghadapi dunia yang sekarang era digital, yang mana itu kebanyakan anak-anak sekarang itu memilih atau lebih menyukai tentang gadgetnya sendiri dengan kurangnya motorik geraknya yang akhirnya efeknya kurang baik. Terus untuk setelah latar belakang, saya coba untuk tujuannya dari permainan atau permainan tradisional ini, yaitu tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. 1. Melestarikan budaya lokal. 2. Mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. 3. Meningkatkan kreativitas dan inovatif, mengoptimalkan kesehatan fisik. Lanjut, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dari tujuan program ini, yaitu program permainan tradisional dengan metode berbasis proyek dalam komunitas belajar sendiri. Walaupun di sini di komunitas belajar Kuratianda, saya sebagai anggota tidak kurang yang menjadi, karena saya tidak bisa menjadi ketua dalam komunitas belajar sendiri karena dari salah satu persyaratan yang saya belum punya atau kurangan saya, akhirnya saya hanya sebagai anggota saja. Itu pun tidak masalah bagi saya. Dan untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya, yaitu 1. Capaiannya pemahaman dan pelestarian budaya lokal, meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi. 3. Peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. 4. Pembentukan karakter positif. 5. Peningkatan antusiasme belajar. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaannya apa saja? 1. Perencanaan program. 2. Pengenalan permainan tradisional. 3. Pembelajaran berbasis proyek. 4. Praktek permainan tradisional. 4. Refleksi dan evaluasi. 5. Pelaporan dan dokumentasi. Terus yang ketiga, hasil yang diharapkan dari tujuan pembelajaran atau proyek dari permainan tradisional ini, yaitu 1. Meningkatnya hasil kesadaran siswa akan budaya lokal. 2. Terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Jadi
dari pertama tadi meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal. Karena dari permainan tradisional ini yang dulu yang saya rasakan dulu di sini paling banyak atau permainan tradisional apalagi dalam Bapak Sodor itu sangat menyenangkan dan ramai. Begitupun dari Bapak Ibu guru yang sudah dulu merasakan bagaimana pada waktu mudanya bermain dengan teman-teman atau dengan saudara-saudaranya bermain di lingkungannya. Salah satunya permainannya itu Bapak Sodor, ya Bapak Ibu. Lanjut ya, peningkatan kesehatan fisik itu yang hasil yang diharapkan. Peningkatan kesehatan fisik sudah jelas karena dalam permainan tradisional Bapak Sodor itu jelas ada peningkatan fisik karena gerak, karena badan itu gerak terus, bukan hanya diam seperti bermain gadget. Berikutnya pengembangan karakter dan nilai positif dari siswa. Pengembangan karakternya akan lebih karakter apa? Karakter dalam bersosial atau yang lainnya. Yang penting apa? Yang jelas itu karakter dan nilai-nilai positifnya. Yang berikutnya peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Terakhir dari hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya komunitas pembelajaran yang baik. Itu dari hasil yang diharapkan dari proyek pembelajaran permainan tradisional Bapak Sodor. Yang selanjutnya dari indikatornya apa? Indikatornya siswa memiliki pengetahuan permainan tradisional serta asal usul dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 2. Siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. 3. Siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. 4. Siswa lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas melalui permainan tradisional Bapak Sodor. Terjalin hubungan harmonis antara siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal mendukung proses pembelajaran. Untuk indikator yang terakhir, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Itu dari capaian langkah-langkah yang diharapkan. Untuk tiap tujuannya ada 1 capaian, 2 langkah-langkah pelaksananya, 3 hasil yang diharapkan. Yang berikutnya indikatornya. Terus untuk slide berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Apa itu strukturnya? 1. Target peserta. Target pesertanya 1. Kelas 4, 5, dan 6. Kenapa saya ambil kelas 4 dan 5, 6? Karena yang mudah untuk bersosialisasi dan mudah untuk intinya mudah untuk diatur, bukan kelas 1 dan kelas 2. Nanti kelas 1, 2, dan 3 cukup hanya sebagai penonton. 2. Jumlah peserta didik 88 siswa. Kalau ada yang salah mohon koreksi. Dari kelas 4, 5, dan 6. Terus usia peserta didik rata-rata dari usia kelas 4, 5, 6 itu kalau tidak salah usia dari 10 sampai 12 tahun, bahkan ada yang lebih. Pengaturan program. Untuk pengaturan programnya 1. Ruang, lapangan, dan halaman sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktunya
program dilaksanakan selama 1 minggu. Kapan itu 1 minggunya? Pada saat class meeting atau selesai tes semester 1 atau semester akhir 1. Laksananya 1 minggu. Jadi nanti dibikin kompetisi seperti permainan dari bisa satu kelas 2 kelompok, satu kelas 2 kelompok atau kelas 6-nya, atau bisa satu kelas 1 kelompok juga bisa. Nanti semua itu yang menghandle, yang mengatur itu siswa semua. Ada yang jadi pemain, ada yang jadi supporter, ada yang jadi penganalisis pertandingan, ada yang jadi wasit dan lain sebagainya. Supaya kenapa ya menghandle semua itu anak, supaya anak bisa mempunyai rasa tanggung jawab pada tugasnya masing-masing, seperti itu. Dan bagaimana peran guru dan kepala sekolah di sini? Untuk peran kepala sekolah dan guru itu hanya sebagai fasilitator saja, sebagai fasilitas saja dan mendukung program itu. Selanjutnya untuk dari saya sendiri, apa perannya guru PJOK? Yaitu sebagai fasilitas utama untuk membimbing peserta didik, yang mengatur jalannya. Ini kamu sebagai pemain, ini kamu sebagai wasit, ini kamu sebagai pengatur pertandingan, ini sebagai penonton dan lain sebagainya. Nanti itu yang ngatur dari saya sendiri, nanti pelaksanaannya itu siswa. Mitra dalam komunitas belajar yang tadi saya sudah singgung, yang guru kelas membantu mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatannya dari permainan Gobak Sodor, turnamen Gobak Sodor. Yang ketiga, orang tua. Kenapa saya libatkan orang tua itu? Karena orang tua yang sering bolak-balik antar jemput anak di sini itu bisa dilibatkan. Untuk apa? Untuk berperan memberikan dukungan moral kepada peserta didik atau mendukungnya. Kemarin saja saya permainan kaski dari kelas 5 atau kelas 6 kemarin ya. Ada orang tua yang ini kamu ikut ini, kamu salah seperti itu. Nah, dari situlah saya bisa ambil orang tua itu nanti bisa dilibatkan untuk memberikan apa? Untuk berperan memberikan dukungan kepada peserta didik. Itu. Untuk slide selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitasnya yaitu sumber daya yang dimiliki. 1, halaman sekolah jelas, karena ini SD komplek berarti halamannya dibagi menjadi 2. Tidak semuanya halamannya menjadi punya SD sini semua. Tempat yang cukup untuk melakukan aktivitas permainan tradisional dengan cukup aman dan nyaman, walaupun tidak cukup luas. Sedangkan lapangannya ada, tapi itu milik desa, bukan masuk dalam kapasitas yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri. 2, alat permainan. Hanya beberapa alat permainan tradisional yang masih ada, dan itu pun bisa dimanfaatkan untuk permainan atau turnamen Gobak Sodor. Memanfaatkan lingkungan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, dan itu rasa sudah cukup tersedia bagi saya sendiri untuk turnamen Gobak Sodor. Berikutnya, guru PJOK, pengalaman dalam mengajar permainan tradisional dan keterampilan olahraga serta ilmu yang didapat dari mengikuti diseminasi PPKG PJOK. Jadi yang selain dari pengalaman saya sendiri, dari sudah berapa tahun saya sampai lupa, dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, pengalaman saya mengajar cukup lumayan ada walaupun tidak banyak, dan ditambah dengan mengikuti diseminasi PPKG PJOK selama 3 bulan. Banyak tantangannya, banyak keluhannya, dan banyak juga menyenangkan. Tapi itu yang saya rasakan dalam mengikuti diseminasi dari PPKG PJOK sangatlah menyenangkan, karena
bisa apa? Menambah ilmu yang saya tadinya tidak tahu jadi tahu. Banyak sekali yang dulunya saya tidak tahu tentang permainan ini, tentang dan lain sebagainya. Banyak olahraga yang saya sendiri juga belum tahu. Tahunya dulu hanya sepak bola, bulu tangkis dan lain sebagainya. Ternyata dalam mengikuti diseminasi PPKK PCLK ini banyak pengalaman saya yang saya dapatkan dari situ, dan saya akan manfaatkan atau saya terapkan. Insya Allah nanti saya terapkan sedikit demi sedikit untuk terapkan kepada siswa. Terus komunitas belajar, dukungan dari kepala sekolah, guru kelas, orang tua, dan komite sekolah yang membantu pelaksanaan dan evaluasi program permainan tradisional ini yang nantinya akan dilaksanakan. Pemanfaatan aset, pemanfaatannya apa? 1. Halaman sekolah digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Jelas kalau permainan Bapak Saudara itu harusnya di luar, bukan di ruangan, karena di ruang terbuka itu suasana lebih mendukung dan suasana lebih menyenangkan daripada di ruang kelas. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi, memberikan dukungan serta motivasi kepada siswa itu sendiri. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah itu dari sumber daya pemanfaatan yang tadi saya sudah sampaikan. Itu saya beralih di slide selanjutnya. Nah, di sini rencana evaluasinya, lini masa evaluasi. 1. Awal program menilai pengetahuan dasar tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Di tengah program, mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Di akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Terakhir, komunitas sekolah. Dukungan dari guru kelas, kepala sekolah, orang tua untuk membantu pelaksanaan dan evaluasinya. Sumber data yang didapat peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua memberikan refleksi melalui pendapatnya setelah permainan selesai. Terus teknik pengambilan datanya bagaimana? Untuk teknik pengambilan datanya, 1. Mengobservasi langsung selama pelaksanaan. Yang kedua, merefleksi individu atau refleksi dari individu sendiri dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari dalam permainan tradisional Bapak Saudara. Terakhir, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Bagaimana keterlibatan dari mengisi kuesioner orang tua untuk permainan itu? Dengan memberikan pendapatnya saja sudah cukup untuk mengisi dari kuesioner itu sendiri. Terus kemungkinan, tantangan dan solusi. Tantangan 1. Kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan. Solusinya, menyederhanakan peraturan permainannya. Misalnya dari anak-anak sekarang jarang yang mengenal atau hanya beberapa anak yang mengetahui permainan Bapak Saudara, hanya permainan Bapak Saudara saja, tapi peraturan permainannya tidak tahu bagaimana dari awal sampai akhir sampai bisa mendapatkan poin itu bagaimana. Jarang anak-anak sekarang bisa mengetahui sampai di situ. Yang berikutnya, keterbatasan waktu. Solusi,
mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir sesi dan memberikan giliran pada yang lainnya untuk giliran bermain. Kenapa keterbatasan waktu? Karena waktu belajar di sekolah dari jam mulai aktif anak itu dari jam 7 atau setengah 8, paling hebatnya anak itu kuat-kuatnya sampai jam 10 atau jam 11. Nah, tantangan 1, kesulitan siswa dalam memahami. Tantangan 2, siswa kurang tertarik pada permainan tradisional. Banyak siswa sendiri kurang tertarik dalam permainan tradisional. Solusi: menyesuaikan elemen yang lebih menarik dan relevan. Nah, sekarang siswa banyak yang kurang tertarik tentang permainan tradisional. Solusinya tadi menyesuaikan elemen yang lebih menarik dan relevan, atau permainannya dimodifikasi supaya tidak hanya itu saja. Dimodifikasi supaya anak itu bisa tertarik untuk mengikuti permainan tradisional tersebut. Misalnya mengkombinasikan permainan kotak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Nah, dari kelompok sendiri atau dari kotak sodor sendiri dibikin kompetisi seperti sepak bola. Sepak bola kan hari pertama tim A dan tim B. Nah, ini bukan sepak bola tapi permainan tradisional, yaitu kotak sodor. Dibikin seperti itu karena waktunya tadi yang saya sebutkan 1 minggu. Nah, untuk slide berikutnya, penutup dan rencana tindak lanjut. Penutup pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 4 sampai dengan 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitasnya. Rencana dan tindak lanjut. Presentasi rencana kepada komunitas belajar sekolah untuk mendapatkan masukan atau refleksi. Implementasi program sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatannya, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Baik Bapak Ibu Guru, itu presentasi dari saya yang saya dapatkan dari mengikuti diseminasi PKP PJOK dari awal sampai dengan penutup dan sampai catatannya. Barangkali di sini ada pertanyaan untuk dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan apa tidak untuk presentasi yang saya paparkan tadi? Mohon Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya, salah satu tidak apa-apa atau 2 orang. Untuk apa? Untuk pertanyaannya itu untuk refleksi. Oh iya, terima kasih. Untuk refleksi dan pertanyaannya sama ya. Barangkali ada yang lain juga yang mau bertanya, silahkan 1 orang lagi atau ini untuk waktu maksudnya dari itu tanpa rapor terus seminggu setelah tanpa rapor apalagi sudah tes seminggunya itu yang sedang menjalankan itu maksudnya penilaian dari itu apa seminggunya itu diambilnya kapan waktunya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu tentang masalah waktu. Waktunya yang saya ambil itu setelah tes. Setelah tes semester 1. Jadi ada jeda yang dimaksud itu jeda semester. Nah, seperti sebelum ada rapor. Iya, begitu. Hanya biasanya kalau tanpa rapor kan biasanya libur ya. Iya, betul.
untuk waktunya seperti itu dimanfaatkan seperti yang SMP, SMP atau SMA atau SD yang sudah sering melaksanakan yang disebut class meeting atau namanya lain, saya tahunya hanya class meeting saja. Itu. Terima kasih untuk pemaparan saya hari ini. Slide terakhir yaitu saya mengucapkan banyak terima kasih pada kepala sekolah Ibu Siti Solihah dan rekan-rekan guru semuanya termasuk staf tata usaha. Sebelum saya tutup, saya ingin atau saya membagikan kertas kecil untuk refleksi tentang persentase yang saya paparkan tadi dengan tulisan. Nanti kertas yang ini sticky note ditempelkan di refleksi. Kalau bisa diberi nama, di atasnya diberi nama, lalu refleksi terus rangka refleksinya. Itu saja. Baik, saya tunggu untuk refleksi pemaparan tentang permainan tradisional yang saya paparkan hari ini, yang saya buat dengan sederhana mungkin, dan sudah divalidasi oleh fasil saya sendiri. Silakan yang sudah selesai boleh ditempel di kertas refleksi yang saya sudah sediakan. Jangan lupa dikasih nama untuk nantinya didokumentasikan. Salah satunya yang tadi saya paparkan, ada dokumentasi. Bagi yang sudah selesai bisa langsung ditempel dan bisa saya langsung tutup acara ini.
Baik, terima kasih atas refleksi dari kepala sekolah, ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru di SD Negeri Yaman Sari 02 dan sudah mendukung program saya untuk melengkapi tugas terakhir dari diseminasi PPKG PJOK. Dan tidak terasa tugas ini juga hampir selesai. Dan untuk berikutnya acara ini saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.